Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, biarlah firman Tuhan memandu dan menuntun kita di dalam setiap aktivitas kita. Hari ini saya akan membawakan tema tentang negatif menjadi positif. Yang membuat seseorang berhasil atau tidak berhasil, itu karena respon yang dia tentukan ketika dia berhadapan dengan situasi. Nah, cenderungnya manusia itu selalu meresponinya dengan negatif. Setiap situasi kita cenderung mengambil langkah-langkah atau keputusan atau berpikir dari situasi yang negatif. Nah, seringkali yang membuat kita gagal karena keputusan kita tadi yang didasari oleh karena respon kita yang salah. Nah, tentunya ketika kita lahir baru, Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Nah, hari ini tentunya menjadi pelajaran yang baik sekali, menjadi pencerahan untuk kita menyadari bahwa kita dipanggil karena kita telah dirubah oleh Tuhan. Mungkin dulunya kita negatif, tapi setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita berubah menjadi positif. Kita mau lihat dari dalam Lukas 15, pada ayat yang ke-18, kisah anak bungsu yang meninggalkan orang tuanya dengan menghabiskan harta warisan yang dia minta kepada orang tuanya padahal orang tuanya masih hidup. Dia berubah menjadi miskin, tidak memiliki makan, dan mengalami segala kesusahan. Dan di ayat 18, dia memiliki rencana untuk pulang ke rumah bapaknya dengan berkata seperti ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, dari teks ini kita bisa melihat yang pertama, pertobatan sejati itu dimulai dari kerendahan hati. Kalau seseorang masih punya hati yang tinggi gitu ya, membanggakan diri, dan merasa mampu dalam segala sesuatu dengan kekuatan dia, sulit sih sebenarnya untuk mengalami lawatan Tuhan. Sulit untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati sebenarnya untuk kuasa Tuhan bisa bekerja. Si anak bungsu dalam perumpamaan Yesus ini memberikan contoh pertobatan sejati. Si anak bungsu tidak menyalahkan orang lain atas kondisi yang dia hadapi, tidak membenarkan diri, dan juga tidak menyamarkan dosanya. Si anak bungsu malahan berkata terus terang, aku telah berdosa. Nah, ini adalah sikap hati yang Tuhan kehendaki. Ya, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, ketika engkau mau datang sama Tuhan, dibutuhkan kerendahan hati. Sikap yang mengatakan bahwa bukan karena kehebatan kita, menyadari bahwa kita gak mampu. Dalam 2 Tawarikh 7 pada ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Saudara, pertobatan bukan sekedar rasa bersalah, melainkan perubahan pikiran dan tindakan. Betul, pikiran, paradigma harus dirubah. Yang namanya bertobat itu cara berpikirnya berubah, sehingga itu akan mempengaruhi keputusan, dan itu akan mempengaruhi kepada tindakan. Ini bukan hanya berkata, saya mau bertobat. Si anak bungsu, dia bukan cuma berkata, dia pengen kembali kepada ayahnya, tapi juga dia berkata, aku akan bangkit, lalu dia pergi kepada bapaknya, gitu kan? Nah, pertobatan sejati selalu menghasilkan tindakan nyata. Kalau orang bertobat, harus ada tindakan. Ada tindakan yang bukan menyembunyikan kesalahan, bukan pajang di media sosial seolah-olah baik-baik saja dan lain sebagainya. Harus ada tindakan nyata untuk dia recovery, untuk dia memberesan dan lain sebagainya, bukan malahan menyembunyikan diri dengan platform-platform media yang ada. Cenderungnya kita seperti itu sih. Kita menyembunyikan kesalahan kita dengan menggunakan media-media yang ada. Nah, tidak seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita memiliki yang namanya kerendahan hati, karena pertobatan sejati selalu berhubungan dengan kerendahan hati. Nah, yang kedua adalah duka yang membawa kehidupan. Tidak semua kesedihan berasal dari Tuhan. Alkitab membedakan antara duka yang ilahi, yaitu membawa pertobatan, dan duka yang duniawi yang hanya membawa kepada kematian, yaitu putus asa, depresi, dan tanpa harapan. Ini diperjelas oleh 2 Korintus 7 pada ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia itu menghasilkan kematian. Tuhan menciptakan kita itu dengan emosi, termasuk perasaan bersalah dan sedih. Tetapi ini bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan membawa kita untuk kembali kepada
Tuhan. Ya, kita bukan robot dan kita bukan boneka, tapi kita makhluk hidup yang memiliki emosi. Itu hebatnya Tuhan menciptakan kita. Yang ketiga adalah dari luka ke pemulihan. Setelah pertobatan, maka ini ingat nih, pengampunan harus diterima juga oleh kita. Kan kita bertobat nih, terima Yesus. Nah kita juga harus menerima bahwa kita sudah diampuni. Nah seringkali orang yang sudah bertobat, tapi dia tetap menyimpan rasa bersalah, masa lalunya dan lain sebagainya. Ini bukan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesus sudah menanggung duka cita kita. Itu diperjelas oleh Yesaya 53 pada ayat yang keempat. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah duka yang benar itu mengarahkan kita pada perubahan. Perubahan ini akan mengubahkan cara kita memandang masa lalu. Kita bisa berkata, dulu aku jatuh, tapi sekarang aku sudah dipulihkan. Yang dulu negatif berubah sekarang menjadi positif. Nah penutup yang terakhir, dari reruntuhan menjadi kesaksian. Setiap kesalahan, bila mana kita mau serahkan kepada Yesus, itu bisa menjadi kesaksian dan alat pemulihan. Kita tidak ditentukan, atau masa depan kita tidak ditentukan oleh kegagalan kita, tapi oleh pertobatan dan karya Kristus di dalam kita. Dengan kata lain, kita belajar hari ini, Yesus mampu membalikan segala yang negatif menjadi positif. Artinya, duka dirubah menjadi sukacita, rasa bersalah menjadi pengampunan, kehancuran diubahkan menjadi kesaksian. Dengan kata lain, ini menjadi catatan penting buat setiap kita. Hanya karena seseorang pernah tersesat jalan hidupnya, bukan berarti ia tersesat untuk selamanya. Ia hanya perlu ditunjukkan jalan yang benar. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur, namun penuh pengharapan. Kami akui bahwa kami telah berdosa. Kami gagal, pernah gagal, tapi seperti anak yang hilang. Kami percaya pada kasih Bapa. Terima kasih buat salib-Mu yang menanggung semua duka cita kami. Ubahkan segala yang negatif dalam hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami percaya dan menerima pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.